Halo semuanya, untuk materi PKWU hari ini kita akan membahas tentang pengolahan makanan internasional. Adapun materi yang akan kita bahas mengenai perencanaan usaha makanan internasional. Silakan kalian menyimak materi yang telah Ibu jelaskan. Perencanaan usaha makanan internasional. Di era globalisasi ini, interaksi manusia antar negara menjadi semakin tinggi. Banyak warga negara asing yang keluar masuk ke suatu negara. Kemudian dalam kegiatannya tersebut tentu saja orang membutuhkan makan untuk hidup. Yang pertama akan kita bahas itu mengenai ide dan peluang usaha makanan internasional. Sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya yang pertama, tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Kemudian, dalam menentukan jenis makanan internasional dapat dilihat dari banyaknya asal negara turis yang datang berkunjung. Kemudian ada mengolah makanan dengan tepat, cita rasa yang lezat menjadi salah satu faktor penentu suksesnya bisnis kuliner. Kemudian ada gunakan bumbu yang tepat. Ada beberapa jenis makanan internasional yang menggunakan bumbu asli dari negara asal. Kemudian carilah lokasi yang tepat dalam memilih lokasi usaha. Pilihlah lokasi usaha yang strategis yang mempermudah calon pembeli datang ke warung makan atau restoran. Kemudian tentukan harga yang bersaing. Ketika memulai usaha, sebaiknya tidak memasang tarif yang terlalu mahal, berikan harga promo di minggu-minggu atau bulan-bulan awal sehingga akan banyak pengunjung untuk datang ke warung yang baru dibuka. Kemudian, berikan pelayanan yang berkualitas, misalnya melayani dengan cepat, cekatan, dan ramah. Kemudian konsisten dalam pelayanan, buka dan tutuplah warung dengan jadwal yang tetap. Jika ada perubahan jadwal, berilah pemberitahuan sebelumnya sehingga pelanggan tidak merasa kecewa karena datang ke warung yang tutup. Yang kedua akan kita bahas mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Suatu produksi tidak akan berjalan tanpa adanya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor-faktor produksi merupakan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yang pertama, itu ada faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Adapun faktor produksi alam yang digunakan untuk usaha makanan internasional, ada air, kemudian digunakan untuk mencuci alat dan bahan makanan, memasak dan minum. Kemudian ada tanah, dapat digunakan sebagai lokasi usaha. Ada iklim dan udara, sangat berpengaruh pada usaha makanan. Yang terakhir ada tumbuh-tumbuhan dan hewan, yang merupakan faktor produksi utama dalam usaha makanan internasional. Kemudian ada faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia baik jasmani maupun rohani yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi tenaga kerja yang digunakan pada usaha makanan internasional, ada tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik berupa keterampilan dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Ada 3 macam tenaga kerja jasmani, ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja, misalnya ahli masak. Kemudian ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja memerlukan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja, misalnya tukang masak. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya tukang sapu dan pesuruh. Selain tenaga kerja jasmani, ada tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya, contohnya manajer pemasaran. Faktor produksi modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. Kemudian faktor produksi modal yang digunakan dalam usaha makanan internasional ada sebagai berikut. Yang pertama, menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi ada modal barang, adalah modal berwujud barang yang digunakan untuk proses produksi seperti bangunan untuk warung atau rumah makan atau restoran.
alat memasak, kursi dan meja makan untuk makan, bahan mentah, dan alat-alat kantor. Kemudian ada modal uang adalah daya beli modal yang terbentuk uang sebelum diubah menjadi modal barang seperti uang tunai, simpanan di bank, dan saham. Kemudian, menurut fungsinya, modal dibedakan menjadi modal perorangan adalah modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, seperti tabungan di bank dan hasil usaha dagang. Kemudian ada modal masyarakat adalah modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum, jalan masuk ke lokasi usaha. Menurut sifatnya, modal dibedakan menjadi modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan beberapa kali proses produksi seperti warung, alat memasak, dan kendaraan. Kemudian modal lancar adalah barang-barang atau alat-alat yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi seperti bahan makanan, kwitansi, daftar menu untuk pemesanan makanan. Menurut bentuknya, modal dibedakan menjadi modal nyata adalah barang modal yang nyata atau berwujud yang digunakan dalam proses produksi, contohnya peralatan memasak dan bahan baku. Modal tidak nyata adalah barang modal yang tidak dapat dilihat tetapi dapat menunjang produksi. Contohnya keahlian dan kepercayaan dari orang lain. Menurut sumber modal, modal dibedakan menjadi modal sendiri adalah modal yang berasal dari kekayaan sendiri, contohnya tabungan, saham, dana cadangan. Kemudian ada modal pinjaman adalah modal yang berasal dari pinjaman orang lain atau lembaga lain yang harus dibayar dengan bunganya. Contohnya hutang bank jangka pendek atau jangka panjang, pinjaman koperasi, pinjaman dari perusahaan lain. Kemudian ada faktor produksi kewirausahaan. Seorang kewirausahaan harus memiliki keahlian sebagai berikut. Keahlian memimpin adalah keahlian yang perlu dimiliki seorang wirausahawan dalam memimpin usaha makanan internasional. Kemudian keahlian teknologi adalah keahlian yang bersifat teknik ekonomis yang diperlukan wirausahawan dalam melakukan kegiatan ekonomi terutama dalam produksi makanan internasional. Keahlian organisasi adalah keahlian yang perlu dimiliki seorang wirausahawan untuk mengatur berbagai usaha dalam usaha makanan internasional, baik ke dalam maupun keluar. Kemudian, jiwa kewirausahaan bukan merupakan kemampuan yang sudah jadi, artinya seorang wirausahawan membutuhkan proses dan waktu agar jiwa kewirausahaan sungguh-sungguh tertanam dalam dirinya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membina kewirausahaan adalah: pertama, membuat program kerja yang jelas dan tepat. Kedua, mengadakan pengorganisasian dan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor produksi. Yang ketiga, memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai terhadap para karyawan agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian, perencanaan pemasaran usaha makanan internasional. Ada dua faktor utama yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam merencanakan pemasaran makanan internasional, yaitu yang pertama, lokasi usaha. Segmentasi pasar bisa dibedakan berdasarkan lokasi usaha tersebut berada. Sebagai contoh, macam menu yang ditawarkan di kantin sekolah tentu tidak akan sama dengan menu makanan yang berlokasi di daerah perkantoran. Kemudian harga jual produk juga menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar. Para pelaku usaha biasanya membagi target pasar menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok konsumen bawah, konsumen menengah, dan konsumen segmen atas. Dengan menentukan segmentasi pasar sebelum memulai usaha, maka secara tidak langsung telah memilih fokus usaha yang ingin dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing dan strategi pemasaran yang paling efektif untuk memulai usaha makanan internasional. Demikianlah untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga dengan video pembelajaran yang mengenai perencanaan usaha makanan internasional ini memudahkan kalian untuk belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah.